Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, hari ini semua tim gabungan akan melakukan evakuasi korban gempa Cianjur secara besar-besaran. Evakuasi ini dilakukan setelah berbagai peralatan telah didatangkan ke titik-titik lokasi gempa. Seluruh infrastruktur sudah datang. Evakuasi akan kami mulai Selasa pagi tanggal 22 November dengan beberapa helikopter dari BNPB yang siap membantu, katanya. Selain itu, sudah ada relawan sebanyak 100 orang dari Jawa Barat yang memiliki keahlian dalam Search and Rescue atau SAR. Jumlah oksigen dan tenda memadai, kata Gubernur Ridwan Kamil. Gubernur Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil juga menyampaikan alat berat dari TNI sudah siap untuk melakukan evakuasi bersama dengan pasukan TNI. Pemerintah juga akan membangun rumah sakit darurat berupa tenda yang berlokasi di lapangan depan pendopo Kabupaten Cianjur. Pemerintah provinsi bersama dengan TNI dan Kementerian Sosial, juga sudah bersiap mendirikan dapur umum di 14 titik pengungsian. 3 diantaranya sudah siap malam ini, kata Ridwan Kamil. Selanjutnya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa Pusat Komando Posko Kebencanaan Gempa Cianjur, akan dibuka di pendopo Kabupaten Cianjur. Ketua Poskonya Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, satu pintu untuk menjawab pertanyaan terutama soal data, katanya. Selanjutnya, apakah Sekda akan memberikan pernyataan langsung atau menunjuk juru bicara? Kang Emil meminta agar media massa disiplin meminta informasi, terutama soal data. Tolong sampaikan kepada warga terdampak bencana agar tenang, karena negara hadir saat Cianjur terkena musibah, dan Gubernur perintahkan aparat untuk hadir pemakaman warga korban gempa yang dilakukan esok, Selasa tanggal 22 November. Ridwan Kamil juga mengingatkan, agar seluruh warga Jawa Barat tetap waspada dengan datangnya gempa susulan, meskipun magnitudonya kecil harus diwaspadai. Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil juga meminta kepada warga yang tidak berkepentingan, jangan menjadikan lokasi bencana sebagai tontonan. Biarkan ahli dan relawan bekerja menyelamatkan korban gempa, katanya. Kang Emil juga sudah memutuskan dirinya akan bermalam di pendopo Kabupaten Cianjur, agar memudahkan koordinasi dalam masa tanggap darurat. Saya bermalam di sini, untuk memastikan koordinasi berjalan, jabar kompak, peduli, koordinatif, karena takdir tidak bisa diketahui, katanya. Menurut rencana pada Selasa tanggal 22 November Menteri PMK Muhadjir Effendi, dan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Dudung Abdurrahman akan datang ke lokasi bencana agar memastikan proses evakuasi dan tanggap darurat bencana bisa berjalan dengan baik. Negara hadir bagi masyarakat Cianjur, Rabu Presiden akan datang, kata Ridwan Kamil. Jumlah korban. Duka mendalam kembali menyelimuti rakyat Indonesia, atas bencana gempa bumi yang berlangsung di Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat. Ridwan Kamil menyebutkan update jumlah korban gempa bumi di Cianjur dan Sukabumi, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat mencapai 162 orang. Ada kemungkinan jumlah korban akan berubah lagi, seiring dengan evakuasi yang akan dilakukan oleh tim SAR pada esok hari, kata Gubernur Ridwan Kamil di pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat, Senin tanggal 21 November malam. Ridwan Kamil menyampaikan, berdasarkan penuturan beberapa warga yang ada di lokasi gempa, gempa berlangsung hanya sekitar 30 detik. Berdasarkan update dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur, terdapat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 162 orang. Korban luka-luka mencapai 326 orang, yang mayoritas luka patah tulang dan luka tertimpa bangunan dan kena benda tajam. Gempa juga menyebabkan, sebanyak 13.784 orang terpaksa mengungsi di 14 titik pengungsian, karena beberapa sebab, seperti rumah rusak parah dan rusak berat. Rumah yang rusak dengan skala 60% sampai 100%, sebanyak 2.345 unit, kata Ridwan Kamil. Ia juga menyebutkan, ada 3 titik jalan terisolasi, yakni di Jalan Nasional. 1 titik sudah mulai normal, tapi di tempat lain ada 5 mobil terperangkap tanah longsor, katanya. Menurut Ridwan Kamil, korban yang terisolir mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, di madrasah dan pesantren. Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan, dari 3 gardu listrik ada 2 gardu mengalami pemadaman, karena rusak akibat gempa. 1 gardu yang mengalirkan listrik ke kota, terutama pendopo kabupaten, masih bisa berfungsi. Sampai Senin tanggal 21 November malam, baru 20% listrik hidup. Kami mohon maaf kepada masyarakat, kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil juga menyampaikan, di beberapa lokasi masih ada warga hilang, dan diduga masih terperangkap longsor. Karena itu Gubernur menduga jumlah korban meninggal bisa lebih besar, saat tim melakukan evakuasi. Kedua, saya mendengar kabar terjadi gempa ya, di Cianjur, ada bangunan-bangunan rusak, tentunya secepatnya saya akan ke sana untuk melihat kondisi, tapi saya turut prihatin, dan mudah-mudahan tidak banyak korban, baik harta maupun jiwa, dan kita terus waspada karena biasanya gempa ini saling susul-menyusul. Karena sebelum hari ini kan 2 hari lalu terjadi di Pangandaran ya, di Tasik di laut. Saya juga ikut merasakan goyang waktu membuka Jabar Marathon dan Cianjur, dan berikutnya harus diantisipasi karena tadi biasanya hitungan hari selalu ada tambahan. Mohon waspada siaga 1 karena memang musim bencana di akhir tahun selalu mengelilingi. Tadi di Papua sempat ada kerasa nggak Pak? Nggak kerasa, tapi waktu di Pangandaran goyangnya lumayan kencang. Oke ya? Himbauan buat masyarakat di luar dulu atau gimana Pak? Mungkin ini kan Nggak, kalau gempa sudah ada SOP-nya ya. Pada saat gempa ambil posisi aman, ya sudah dilatih. Kemudian kalau sudah merasa bisa lari ke lapangan terbuka, tentunya disegerakan di posisi yang paling aman. Tapi pada saat terjadinya gempa, kalau bisa ke tempat yang aman, ambil posisi bracing di tempat yang paling mudah dilindungi.